Om Swastiastu. Kali ini Pandita akan menjawab satu pertanyaan yang dilontarkan lewat email dari anak kita di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Itu pulau terpencil, tetapi banyak transmigran Bali yang ada di sini. Pandita pernah diundang ke daerah transmigrasi di Kalimantan Selatan dan menginap di kota Batu Licin. 9 jam perjalanan darat dari Banjarmasin. Usai melakukan berbagai pertemuan, Pandita disarankan menyeberang ke Pulau Laut karena ada sejumlah transmigran Bali dari desa tetangga Pandita di Bali. Di pulau ini ada pura yang besar. Pandita kagum dengan keadaan umat di sana yang bisa membangun pura cukup besar. Ini pertanda kehidupan mereka sudah cukup baik. Nah, pertanyaan yang diajukan sebetulnya hal yang sudah umum. Tapi tidak apa-apa. Pandita tidak mau mengecewakan umat. Juga mungkin bermanfaat untuk umat di tempat yang lain. Yakni soal bunga. Inti pertanyaan itu adalah, bunga apa yang layak kita jadikan sesajen untuk persembahan kepada Yang Widi? Dan jika bunga itu sebagai sebuah produk, disebutkan di sini untuk keperluan dupa herbal, bagaimana syarat bunga itu bisa dipakai? Umat sedharma yang berbahagia, sebelum Pandita menjawab khusus soal ini, Pandita ingin menyampaikan bahwa ada sloka yang menyinggung soal bunga di dalam kitab Bhagavad Gita. Sloka ini begitu populernya karena seringkali dikutip sebagai pembenaran untuk beriatnya yang kecil. Namun, iatnya itu tetap mulia sepanjang dijalankan dengan tulus ikhlas. Yakni Bhagavad Gita percakapan 9 sloka 26. Bunyinya, Patram puspam palam toyan yomi bhaktir prayas jati tad aham bhaktir upartem asnavi prayatan mana. Artinya adalah, siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah, setetes air, aku akan terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Kalau kita mencermati sloka ini, persembahan itu tidak harus besar, tetapi lebih pada kelengkapannya, yakni ada unsur daun, ada unsur bunga, unsur buah, dan air. Tentu dasarnya adalah ketulusan hati. Kalau hati tidak tulus, apalagi didasari pamrih dan keterpaksaan, maka tidak ada arti persembahan itu. Nah, lalu bagaimana dengan unsur bunga? Bunga apa saja yang bisa dijadikan bahan persembahan? Secara umum, bunga yang bisa dipersembahkan adalah bunga yang tumbuh di tempat yang baik. Di halaman rumah, di kebun khusus yang ditanami banyak bunga. Adapun tempat yang kurang baik adalah tempat membuang kotoran. Tumbuh di tanah yang diistilahkan di Bali disebut tebel, artinya serba kotor di sana. Kemudian bunga yang tumbuh di kuburan. Adapun fisik bunga tidak boleh mempersembahkan
bunga yang layu di pohon, bunga yang ada gigitan ulat, bunga yang jatuh di tanah dan sudah diinjak orang. Sekarang inti pertanyaan, ada dupa yang bahannya dari bunga Jepun atau bunga Kamboja yang kering. Dupa ini banyak diproduksi di Bali dan juga di luar Bali, mungkin juga di Kalimantan. Dan sesungguhnya inilah dupa yang sehat, karena bahan bakunya dari bunga yang tumbuh di alam. Bahkan dalam produksinya, dupa ini betul-betul herbal. Sementara dupa lain banyak yang memakai zat kimia untuk membuat aroma, dan ini berbahaya untuk kesehatan. Persoalan sekarang, kebutuhan akan bunga Kamboja ini tidak cukup dipenuhi oleh Bali jika produksi dupa itu ada di Bali. Bunga itu datang dari Jawa, terutama dari Kabupaten Probolinggo, Situbondo, dan sekitarnya, termasuk Kabupaten Banyuwangi tentu saja. Dari mana bunga itu dipetik? Umumnya kita tahu, di luar Bali bunga Kamboja justru ditanam di kuburan, meskipun tidak semuanya demikian. Bahkan di masa lalu ada tembang yang populer, "Ku nanti di bawah pohon Kamboja." Maksudnya, ku nanti di kuburan. Dan kita memang tidak tahu di mana bunga Kamboja itu dipetik di luar Bali. Apakah bunga yang tumbuh di kuburan atau bunga di pekarangan? Bagaimana jika bunga itu tumbuh di kuburan? Apakah kemudian dupa yang dibuat dari bunga itu dianggap tidak suci, cemar, leteh? Kalau demikian halnya, maka dupa yang bahan bakunya dari bunga Kamboja yang didatangkan dari luar Bali, tak usah dipersoalkan lagi di mana bunga itu tumbuh. Apalagi bunga itu melalui berbagai proses untuk dijadikan dupa. Dijemur dulu supaya kering, lalu dibungkus dan diangkut ke Bali. Apakah selama proses penjemuran dan pengangkutan itu tidak ada yang menginjak atau melangkai? Kita tidak tahu. Tapi untuk apa dipersoalkan? Karena produk yang kita pakai nanti sudah berbeda wujudnya. Jadi tidak usah resah dengan isu ada dupa tertentu yang dianggap tidak suci karena bahan bakunya diambil dari bunga Kamboja atau bunga Jepun di kuburan Jawa. Justru dupa herbal seperti ini yang lebih baik kita pakai, karena asapnya tidak mengandung kimia yang bisa merusak paru-paru kita. Adapun hikmah baik yang kita petik dari produksi dupa herbal ini adalah, mari kita menanam bunga Kamboja dengan baik di pekarangan. Tanam dengan baik berarti memelihara bunga itu agar tidak terlalu tinggi sehingga sulit kita petik. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan, banyak sekali pohon Kamboja yang bunganya begitu lebat, tetapi karena tinggi dibiarkan jatuh begitu saja, bahkan tidak ada yang mengambil. Mari menanam bunga. Dengan begitu ketergantungan bunga dari Jawa bisa kita kurangi. Selain kita bisa bersembahyang langsung dengan bunga suci dari tanaman kita sendiri. Sekarang Pandita lanjutkan bunga sebagai sarana persembahyangan yang berdiri sendiri, bukan diproses menjadi dupa dan sebagainya. Ini juga berlaku prinsip tadi.
Jika kita memetik sendiri, sudah pasti harus bunga yang tumbuh di tempat yang baik. Kalau kita membeli di pasar atau di manapun, uang sudah menyupat atau membersihkan kesucian bunga itu. Tak usah lagi dipersoalkan di mana bunga itu dipetik. Sekarang bagaimana kita meletakkan bunga itu jika dipakai di sesajen? Ada dua kriteria. Jika bunga itu sebagai penghias persembahan, letakkan sesuai dengan keindahan. Misalnya bunga sebagai perhiasan gebogan, apalagi ada yang disebut gebogan bunga, ornamen gantungan di berbagai sesayut dan seterusnya. Lalu ada bunga sebagai inti persembahan. Contoh yang terkecil adalah canang sari. Bunga harus diletakkan dengan aturan yang jelas di atas tempatnya yang disebut ceper. Ini panitia perlihatkan ceper yang sangat sederhana. Dan tentu saja ceper ini lengkap dengan alasnya. Lalu taruh bunga putih pada ujung atau bagian terdepan. Seperti ini. Putih sebagai arah timur atau purwa, stana Dewa Iswara. Lalu di bagian sisi kanan taruh bunga merah. Ini contohnya. Bunga putih, bunga merah. Sebagai simbol selatan atau dalam istilah ritual Daksina, stana Dewa Brahma. Kemudian di seberang bunga putih, taruh bunga kuning sebagai arah barat. Jadi kalau ini putih, di seberangnya di sini. Ini bunga kuning sebagai pemujaan, karena di sini stana yang maha dewa. Dan di seberang bunga merah, ambil bunga hitam. Nah, karena sulit sekali mencari bunga hitam, maka bisa diganti dengan bunga biru atau yang hampir-hampir berwarna gelap. Ini adalah pemujaan untuk Dewa Wisnu ada di utara. Dan di tengah-tengah sebagai stana Dewa Siwa, kita taruh bunga rampe, atau di kampung saya banyak ada bunga lateng. Saya lebih suka bunga lateng daripada bunga rampe, karena bunga rampe itu adalah irisan dari daun pandan. Letak-letak bunga dengan warna-warna ini juga sesuai dengan kalau kita melakukan ritual mecaru. Jadi kalau mecaru ekasate dengan ayam putih, letakkan di timur. Mecaru ekasate yang berwarna merah, letakkan di selatan, dan seterusnya. Yang di tengah-tengah ini adalah mecaru ayam berumbun. Nah, ini letak bunga sesuai dengan keberadaan stana Istadewata yang kita puja melalui canang sari yang sederhana. Inilah canang sari untuk persembahan. Bagaimana kalau bunga itu ditaruh sembarangan, tidak sesuai warna, tidak sesuai dengan stana Istadewata yang kita puja, maka itu
bukan disebut canang sari. Misalnya kalau kita membeli di pasar, ada seolah-olah itu canang sari, tapi bunganya campur aduk, menaruhnya bisa putih di barat, kuning di utara, dan seterusnya. Ini disebut urap sari. Pembagian ini antara canang sari dan urap sari sudah diperkenalkan pada seminar Kesatuan Tafsir Aspek-Aspek Agama Hindu di tahun 1980-an. Nah, urap sari yang bunganya tidak teratur tempatnya sesuai aturan stana Istadewata hanya bisa dipakai untuk acara bersembahyang atau secara sederhana, ya, tempat menaruh berbagai bunga saat kita bersembahyang pada saat musbah. Misalnya, ketika kita bersembahyang yang kedua dalam pancasembah, kita ambil bunga putih sebagai sarana memuja Siwa Raditya. Kita ambil bunga putih entah di mana tempatnya tadi. Kita haturkan sebagai memohon upasaksi persembahyangan. Sembahyang ketiga memuja Istadewata, di mana kita saat itu bersembahyang. Kita ambil bunga berbagai warna. Bahasa Balinya bunga jangkep. Begitu pula ketika sembahyang keempat, mohon anugerah, cari bunga serba warna atau biasanya kewangian. Jadi kalau kita bermaksud membeli canang sari di pasar, harus hati-hati apakah benar itu canang sari atau hanya urap sari. Canang sari bisa diaturkan sebagai persembahyangan, sementara urap sari hanya dipakai untuk tempat bunga ketika kita melakukan persembahyangan. Atau juga misalnya kita menyambut tamu-tamu kenegaraan di bandara, itu biasa ada penari dengan membawa urap sari yang ditabur-taburkan kepada tamu. Itu bukan canang sari, itu urap sari. Sekarang banyak sesajen yang dijual lewat online di media sosial. Berbagai bentuk sajian ada dijual. Kita tidak tahu siapa yang membuat. Bisa jadi yang membuatnya itu bukan orang Hindu yang tidak tahu apa fungsi bunga itu. Pernah ada foto viral, ada penjual manten lengkap dengan canang sari dan bunga. Ibu penjual adalah seorang Muslim yang berjilbab. Itu ada di pasar di Bali. Dan ya sebenarnya juga tidak apa-apa. Namanya pedagang. Yang penting apa yang dijualnya itu sesuai dengan kriteria kita. Cobalah klik di media sosial. Misalnya kita mau membeli canang sari. Berbagai model canang sari ada dijual di online. Dari yang paling sederhana sampai yang meriah. Tetapi lihat cara meletakkan bunga itu sembarangan, tidak mengikuti peletakan bunga sebagai sarana persembahan kepada Istadewata. Itu artinya yang dijual urap sari. Kita terkecoh. Jadi fungsi bunga dalam sesajen itu beragam. Sebagai persembahan yang utuh, semisal canang sari, sesajen yang paling kecil, dan sebagai perhiasan atau pelengkap yang letaknya bisa di mana saja sesuai keindahan. Contohnya ada yang disebut gebogan bunga. Kita tinggal memasang sesuai keindahan saja. Tidak ada simbol-simbol bahwa ini untuk pemujaan yang Iswara, ini untuk pemujaan yang Brahma, ini pemujaan untuk Mahadewa, ini pemujaan untuk Dewa Wisnu. Demikianlah
selintas jawaban Pandita atas pertanyaan adik kita di Pulau Laut. Sekitar bunga, sesuatu hal yang nampaknya remeh, tapi seringkali kita terkecoh, seringkali kita melupakan bahwa fungsi bunga jika diletakkan di dalam sesajen ternyata berbeda-beda. Yang mana dipakai untuk ritual memuja dan yang mana dipakai sarana untuk pemujaan. Semoga uraian Pandita ini ada manfaatnya. Mari kita subscribe channel Pandita ini beramai-ramai. Rahayu, Om Santi, 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 Om.